Bahasa Indonesia. Chapter 1065 Pengembara Kosmos. Mobet melirik Leonard dan berkata dengan bingung, mereka tidak begitu dingin dan jahat. Ia mengangkat gelasnya dan meneguknya dengan cepat. Bukankah kau tahu bahwa semakin tinggi urutannya, semakin besar kecenderungan untuk menjadi dingin dan gila? Keluarga aristokrat besar mana di Kekaisaran Solomon yang tidak memiliki seorang angel? Itulah sebabnya mereka pasti berbeda dari orang biasa. Mengenai derajat kedinginan dan kejahatan, itu tergantung pada pilihan, jangkar, mereka dan sifat dari jalur beyonder mereka. Aku tidak tahu bagaimana situasi kakek buyutku. Yang aku tahu, dia sangat baik dan ramah, dan cara dia berbicara serta bertindak cukup santai. Selain itu, aturan yang ditetapkan oleh Yang Mulia memiliki satu poin kunci, ketidakharmonisan. Jika semua keluarga aristokrat memiliki gaya yang sama, dia pasti tidak akan puas. Alasan pertama yang diberikan adalah sesuatu yang aku harapkan, tetapi alasan kedua sedikit mengejutkan, namun cukup lucu. Apakah Kaisar Hitam dari Kekaisaran Solomon berusaha mendiagnosis dirinya dengan gangguan obsesif-kompulsif? Ketidakharmonisan sebenarnya adalah sebuah persyaratan. Tanpa mengenakan topeng yang terlalu tebal, sudut bibir Klein sedikit melengkung. Saat itu, Audrey menoleh untuk melihatnya dan mengajukan pertanyaan yang sama yang dia tanyakan kepada Tuan Bintang, jangkar? Mereka semua tahu bahwa selera estetika dari epoch keempat adalah ketidakharmonisan dan asimetri dan menganggapnya sebagai akal sehat, jadi mereka tidak berpikir terlalu dalam tentang mengapa ada gaya estetika seperti itu. Bagi para dewa, para pengikut dan keyakinan adalah sebuah jangkar, jelas Klein dengan sederhana. Jadi begitu, Tuan Bodoh juga berkata bahwa itu untuk menstabilkan kondisi seseorang. Audrey merasa pandangannya semakin luas, membiarkannya mempertimbangkan hubungan antara para dewa dan para pengikut. Pada saat yang sama, dia berpikir dalam kebingungan, pada tahap awal kebangkitan Tuan Bodoh, dia seharusnya tidak memiliki banyak pengikut. Dulu, apa jangkar, dia? Leonard mendengarkan dengan seksama dan tidak bisa menahan ekspresinya yang berubah serius. Seolah-olah ia tiba-tiba memikirkan banyak hal. Ia segera memfokuskan perhatiannya pada Mobet. Setelah beberapa pertimbangan, ia bertanya, Angel seperti apa Pales Zoroast? Kebiasaan apa yang dia miliki? Leonard masih sangat berhati-hati. Dia masih belum sepenuhnya percaya bahwa kakek yang ada dalam tubuhnya adalah Pales Zoroast. Ya, kita tidak bisa mengesampingkan kemungkinan bahwa Pales yang asli telah jatuh, dan yang masih hidup adalah seorang penipu. Bagi seorang Angel dari jalur Marauder, tindakan seperti itu cukup normal. Dan bagi sebuah eksistensi rahasia, mengganti identitas tertentu setara dengan memiliki identitas tersebut, jadi dia tidak akan sengaja mengungkapkan kebenaran. Dalam hal-hal yang lebih penting, hal-hal yang dia minati, dan yang melibatkan keselamatannya, Leonard lebih bisa diandalkan daripada yang aku harapkan. Jika tidak, dia tidak akan menyadari bahwa aku masih hidup saat itu. Adapun hal-hal lainnya, dia hanya terlalu setengah hati. Dia terlalu terbiasa menggunakan pengalaman masa lalunya. Bukan berarti dia tidak cerdas, tetapi lebih kepada dia tidak mau menggunakannya. Klein tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela napas. Mobet terkejut selama 2 detik sebelum ia meneguk minuman keras dan berkata, kakek tampaknya adalah seorang elder biasa di rumah. Dia sedikit cerewet dan suka menyerang keturunannya, serta menikmati hidup. Jika seseorang tidak tahu sebelumnya, tidak ada yang akan menduga bahwa dia adalah Angel urutan 1. Gaya estetikanya berbeda dari Yang Mulia. Dia menyerap kategori dan menekankan kebersihan serta kerapihan. Ketika menghadapi musuh, dia mahir dalam tipu daya dan sering suka menghabisi musuhnya dengan membuat mereka mengalami keruntuhan. Ini cukup mirip dengan bagaimana kakek bertindak hingga saat ini. Leonard mengangguk dan bertanya, apakah kau memiliki potret dia? Bagaimana mungkin aku membawa potret bersamaku? Bukan seperti aku sedang mencarinya. Mobet menggelengkan kepala dengan geli. Pada titik ini, Leonard tiba-tiba menunjuk ke samping. Bukankah itu dia? Mobet berpaling dengan bingung dan ragu, hanya untuk menemukan bahwa sebuah lukisan minyak telah muncul di tangan kanannya entah kapan. Saat ia mengambil lukisan minyak tersebut, isi di dalamnya perlahan menjadi lebih jelas, mengungkapkan seorang pria tua dengan mata coklat tua. Rambut pria itu sudah sepenuhnya putih. Itu tidak terlalu jarang, dan disisir rapi ke belakang kepalanya. Dahi, sudut matanya, dan sudut bibirnya tampak tidak memiliki kerutan, tidak terlihat terlalu tua. Jelas sekali bahwa dia terlihat cukup baik ketika muda. Dia terlihat cukup mirip dengan Mobet, tetapi memancarkan aura yang cukup serius.
Aku benar-benar tidak bisa memberitahu bahwa ini adalah Angel urutan 1. Apakah ini juga karena dia tidak mengungkapkan bentuk makhluk mitologisnya? Audrey berdiri di jari kaki dan melihat lukisan minyak itu. Setelah Leonard mengingat isi potret tersebut, ia menyebutkan beberapa pertanyaan relevan terkait keluarga Zoroast dan menerima jawaban yang memuaskan. Satu-satunya pengecualian adalah nama-nama ramuan dari urutan 3 hingga 0. Mobet juga tidak terlalu yakin, yang ia tahu hanyalah bahwa urutan 1 tampaknya adalah Worm of Time. Setelah mengakhiri topik ini, Leonard bertanya tentang Kekaisaran Solomon. Di era kalian, keluarga aristokrat besar apa saja yang ada di Kekaisaran? Tidak banyak keluarga yang memiliki gelar duke. Mobet meletakkan cangkirnya dan mengulurkan telapak tangannya. Keluarga Zoroast kami, keluarga Abraham, keluarga Zarathul. Selain itu, meskipun keluarga Medici dan Lord Ouroboros tidak memiliki gelar aristokrat, kedudukan mereka tidak kalah dari keluarga aristokrat besar. Setiap kali ia berbicara, ia akan melipat jarinya, akhirnya mengepalkan tangan mereka menjadi kepalan. Kemudian, ia tersenyum dan berkata, pada waktu itu, meskipun Tudor dan Trunsus adalah Angel yang paling setia di bawah Yang Mulia, mereka masih berada di bawah kami. Mereka setara dengan Augustus dan Castilla. Sejarah keluarga Augustus sebenarnya dapat ditelusuri hingga era Kekaisaran Solomon. Sementara Audrey terkejut, ia semakin fokus untuk mendengarkan. Leonard berpikir dan melanjutkan bertanya, di era itu, bagaimana situasi di benua utara? Semua makhluk hidup tunduk pada Yang Mulia. Bahkan para dewa mengakui kekuasaan Yang Mulia untuk melawan faksi-faksi yang berlawanan. Mobet tertawa. Mereka semua memiliki negara yang menjadi milik mereka, di tempat-tempat yang lebih miskin. Singkatnya, Evernight, God of Combat, dan Death berada dalam ketidakharmonisan. 3 dewa dari Storm, Blazing Sun, dan Wisdom memiliki konflik yang besar satu sama lain. Sikap Earth tidak jelas dan samar, tetapi dia lebih condong kepada God of Combat. Ini membuat mereka tidak dapat bekerja sama secara stabil, sehingga tidak dapat membentuk aliansi untuk melawan Yang Mulia dan True Creator. Pada titik ini, Mobet menghela napas dan berkata, dan tepat demi keseimbangan, Yang Mulia tidak menyerang benua selatan, dan membiarkan Death menyatukan dataran dan hutan kuno untuk membangun Kekaisaran Balam. Tidak, pada akhirnya, 6 dewa mencapai kesepakatan. Oleh karena itu, Kaisar Hitam pun binasa, mendirikan Kekaisaran Bersatu Tudor Trunsus. Leonard mengingat penyebutan Palace Zoroast tentang fase sejarah tertentu ini dan, untuk alasan yang membingungkan, merasakan bagaimana sejarah dipenuhi dengan pasang surut. Saat itu, Mobet berpaling dan melihatnya. Apakah kau punya rokok? Setan kecil ini yang muncul dari para pengikut True Creator tidak buruk sama sekali. Leonard segera mengendalikan mimpi dan memanggil sebatang rokok sebelum menyerahkannya. Apakah ini versi yang ditingkatkan? Mobet mengulurkan tangan kanannya dan mengeluarkan bola api dari dapur di belakang bar. Ia menyalakan rokok tersebut dan menghisapnya dalam-dalam. Melihat asap keluar dari lubang hidungnya, Leonard bertanya dengan penasaran, para pengikut True Creator suka merokok? Benar, bahkan Lord Medici terkadang akan merokok beberapa batang. Meskipun itu hanya kebiasaan bagi dia, jawab Mobet tanpa menyembunyikan apapun. Leonard mengangguk dan bertanya, dewa mana yang kau percayai? Tentu saja, Yang Mulia. Semua aristokrat di Kekaisaran percaya pada Yang Mulia. Selain Lord Medici dan Ouroboros. Mereka percaya pada True Creator. Juga, Duke Battle Abraham mungkin hanya berpura-pura. Menurut yang aku tahu, dia hanya percaya pada dirinya sendiri, guton Mobet. Battle Abraham, sebuah pemikiran muncul di benak Klein. Ia hampir memberi isyarat kepada Leonard untuk bertanya lebih lanjut ketika ia mendengar penyair itu bertanya, apakah Duke Battle Abraham sangat kuat? Jelas, perilaku yang sepenuhnya berbeda dibandingkan dengan keluarga aristokrat lainnya di Kekaisaran membuat nenek moyang keluarga Abraham ini menonjol. Sangat kuat, bahkan Lord Medici dan Ouroboros pun takut pada dia, Mobet berkata sambil menghembuskan cincin asap. Di era perang, dia, secara publik diakui sebagai salah satu angel yang paling mungkin menjadi dewa. Era perang, Leonard bertanya dengan penasaran. Mobet melihat rokok yang perlahan terbakar di tangannya dan berkata, ini tidak cukup mendebarkan. Hehe, era perang merujuk pada waktu setelah Kataklysm berakhir hingga saat Kekaisaran didirikan. Itu berlangsung sekitar 112 tahun. Angel pertama keluarga Zoroast kami binasa di era perang. Untungnya, kami dibantu oleh Yang Mulia sebelum dia menjadi dewa, sehingga kami tidak kehilangan karakteristik Beyondal. Siapa yang melakukannya? Leonard segera bertanya. Mobet menggelengkan kepala.
Aku belum urutan 4, jadi ada banyak hal yang aku tidak memenuhi syarat untuk mengetahuinya. Mari kita bicarakan tentang Duke Battle Abraham. Sebenarnya aku tidak tahu banyak tentang dia, tetapi aku sangat tertarik dengan keluarga mereka dan jalur Beyonder yang mereka kendalikan. Dikatakan bahwa Apprentice dapat menjelajahi kosmos setelah mencapai urutan 2. Ada juga rumor bahwa itu di urutan 3. Kosmos, pupil Klein sedikit melebar saat ia semakin fokus. Saat itu, Mobet melanjutkan, mereka meninggalkan banyak informasi mengenai kosmos, mencatat banyak hal menarik. Sayangnya, aku tidak pernah berhasil meminjamnya. Namun, aku mendengar tentang 3 hukum yang mereka simpulkan untuk menjelajahi kosmos. Pertama, jangan menanggapi panggilan apapun. Kedua, jangan ceroboh dan mendekati makhluk atau bangunan yang tidak dikenal. Ketiga, tahan kesepian. Kedengarannya seperti kosmos itu luas dan berbahaya. Aku penasaran apakah keluarga Abraham saat ini masih memiliki catatan perjalanan terkait kosmos. Aku akan meminta nona penyihir untuk bertanya di masa depan. Ketika tatapan Klein melintas, kebetulan bertemu dengan tatapan nona keadilan yang diarahkan padanya. Mereka segera menyadari bahwa pihak lain juga memikirkan nona penyihir. Leonard melakukan hal yang sama. Ia mengangguk sedikit dan bertanya tentang hal-hal lainnya. Selama proses ini, mimpi berubah seiring dengan ingatan Mobet. Setelah itu, mereka melihat penampilan medisi, Ouroboros, dan tokoh-tokoh tingkat tinggi lainnya. Tentu saja, karena Mobet memiliki sedikit interaksi dengan Kaisar Hitam dan Battle Abraham dan tidak berani melihat mereka secara langsung, kesan yang ia miliki tentang mereka menjadi kabur. Menjelang akhir, Audrey menggenggam kedua lengan Klein dan Leonard dan melompat ke dalam mimpi si atas. Penyanyi elf ini berdiri di taman, memegangi perutnya dan mengernyitkan dahi pada Mobet. Bisakah kau mencuri janin di perutku dan memasukkannya ke dalam tubuhmu? Itu bisa dilakukan. Tetapi bahkan jika dimasukkan ke dalam tubuhku, aku tidak akan bisa melahirkannya, jawab Mobet dengan ketakutan. Si atas berpikir serius dan berkata, kalau begitu, curi organ yang diperlukan? Jika hanya sekadar tindakan pencurian sederhana, mungkin masih bisa berhasil. Tetapi untuk apa yang selanjutnya, aku akan kehabisan akal. Ini di luar kemampuanku, kata Mobet dengan gugup. Percakapan antara manusia dan elf itu membuat ketiga orang terkesima. Setelah beberapa detik, Audrey menyarankan, kenapa aku tidak melakukannya kali ini? Sakuranovel.id